Oke, selamat sore para sahabat. Ya, sore ini aku mau sharing singkat dan juga padat dan juga jelas, pokoknya secara detail apa yang barusan, dan ini bukan pertama kali ya yang H4 rasakan ya. Sudah beberapa kali gitu, udah kesekian kalinya, dan akhirnya H4 putuskan untuk H4 sharing melalui sebuah video. Jadi bisa dibilang video kali ini H4 akan membahas tentang hal apa saja atau poin apa saja yang harus diperhatikan di saat kita melakukan perawatan kendaraan kita, mau motor CC apapun itu, mau model apapun itu, mau sport, matic, pokoknya intinya melakukan perawatan motor, servis lebih tepatnya di dealer manapun itu. Terutama yang di dealer, karena H4 berada di Bali, berarti dealer yang ada di Bali. Karena yang H4 rasakan, yang H4 alami untuk kesekian kalinya itu adalah selama melakukan perawatan di dealer yang ada di Bali. Oke, jadi kemarin tanggal 9 September itu H4 itu sebenarnya ingin membuat sebuah konten ya. Intinya membuat konten perbandingan antara kalau kita melakukan servis sendiri yang kecil-kecil lah. Karena waktu itu H4 ingin bikin konten tentang perbandingan kalau kita ganti isi ulang ya toh, minyak rem depan dengan minyak rem belakang, itu kalau kita ganti sendiri biayanya berapa, kemudian kalau kita bawa ke dealer biayanya berapa. Itu pertama kali H4 ingin bikin konsep seperti itu. Akhirnya H4 pilih oke, mending ke dealer dulu, karena kan lebih biar dapat yang utama dulu lah. Kalau di dealer itu berapa sih kira-kira biayanya, seperti itu. Nah, nanti untuk kalau kita melakukan perawatan sendiri kan kita bisa melakukan estimasi harga minyak remnya berapa yang dot 4, kemudian apalagi yang diperlukan, selang kalau untuk mengganti minyak rem yang bagian depan, kemudian dan beberapa hal lainnya. Itu nanti kan kita bisa melakukan estimasi sehingga ketemulah perbandingannya. Oh, sekian perbandingan harganya. Dan yang terjadi adalah H4 itu sudah jelas-jelas menyampaikan ganti isi ulang minyak rem depan dengan minyak rem belakang, karena benar-benar totalitas habis. Terutama yang di bagian belakang ini sudah habis banget. Saksinya banyak waktu itu. Karena waktu itu teman-teman vlogger H4 yang menyarankan, ini kok kosong Z. Kemudian yang depan juga waktu itu benar-benar sudah kering gitu. Maka dari itu H4 putuskan, oke, lumayan ini dapat ide untuk bikin konten. Dan di saat berada di dealer, H4 sampaikan ganti sekaligus ya isi ulang aja lah minyak rem depan dengan minyak rem belakang karena betul-betul sudah habis. Oke, setelah kurang lebih 30-an menit lebih lah H4 menunggu, terus tiba-tiba motor sudah selesai, sudah dicoba sama mekaniknya. Kemudian setelah itu H4 dipanggil ke kasir dan melakukan pembayaran. Lalu apa yang terjadi? H4 sempat kaget. Disampaikan total biaya 78.000. H4 kaget, 78.000 apa aja? Padahal hanya mengganti minyak rem depan dengan minyak rem belakang. Terus setelah notanya di print lewat printer, lalu H4 baca ya toh notanya. Ini kebetulan notanya H4 pegang. Itu ada sebuah item yang tidak H4 butuhkan, yang tidak H4 minta, tapi kenapa ditulis di sini waktu itu. Makanya biayanya kok mahal banget, tipis banget, layaknya H4 melakukan servis gitu. Kalau servis doang kisaran segitu sih, sekitar 70.000 ke atas lah kalau servis doang. Tapi kalau dengan ganti oli mungkin bisa lebih. Makanya kaget, masa sih ganti minyak rem doang, minyak rem depan dengan minyak rem belakang segitu gitu loh, harganya 78.000. Oke lah, karena H4 waktu itu ke dealer siang hari, kemudian sorenya karena ada urusan, H4 memutuskan untuk oke, besok aja lah H4 coba mendatangkan lagi ke dealernya untuk menanyakan klarifikasi. Dan ternyata klarifikasinya setelah H4, ini barusan H4 balik dari dealer dan akhirnya nyari lokasi untuk sharing seperti ini, masih ada alasan yang janggal. Meskipun nomor 2 ini dicoret ya toh. Oke. Masih ada yang janggal meskipun item yang kemarin disebutkan, yang ditagihkan dicoret, dan kelebihan biayanya sudah dikembalikan, tapi masih ada sesuatu yang dicas, yang dikenakan biaya, dan itu masih menjanggal. Dan H4 nggak akan bahas itu.
yang ingin Hampat sampaikan adalah, pertama, poin-poin pertamanya adalah sampaikan bener-bener sudah jelas banget ya keluhannya apa, servis, ganti oli, biasanya kan seperti itu. Ini untuk orang yang awam ya, karena nanti akan ada sambungannya. Kemudian sampaikan yang jelas, servis, ganti oli. Kemudian nanti kalau misalkan mekaniknya nanya ada keluhan, sampaikan aja keluhan apapun itu, sekecil apapun itu, karena nanti dampaknya takutnya merambat ke bagian-bagian yang lain, dan akhirnya untuk servis berikutnya kalian akan biayanya lebih bengkak, lebih mahal seperti itu. Setelah itu selesai di servis, kemudian pada saat pembayaran, pada saat menerima kwitansi, dicek kembali, ya toh, apa-apa aja. Di situ pasti jelas kok, servis harganya berapa, ganti oli harganya berapa, kemudian jasa servis, jasa mekaniknya biayanya berapa. Kemudian kalau misalkan ada item lain yang tidak diminta, itu segera langsung ditanyakan di tempat itu. Seperti itu. Nah, hal ini ya toh, H4 dapat rangkum, yang H4 rasakan, yang H4 alami, itu nggak hanya sekali, 2 kali, 3 kali, atau 5 kali, bisa berkali-kali pasti kejadian. Untungnya H4 sendiri yang merasakan, dan ini udah kesekian kalinya, meskipun beda-beda case ya. Dan ini case-nya bener-bener aneh gitu loh, hanya ganti minyak rem depan dan minyak rem belakang, biayanya membengkak, dan ada sebuah item yang H4 nggak minta tapi ditulis, dan itu dikenakan biaya. Setelah H4 datang lagi untuk menanyakan klarifikasi, kemudian duitnya dikembalikan tapi masih ada biaya yang dikenakan di sini. Oke, ini H4 nggak akan buka, nanti H4 akan tulis aja item apa aja yang ada di nota, karena di nota ini kan ada logo nama dealernya. Oke, jadi pastikan para sahabat cek langsung item-item apa aja yang tertera di nota. Kalau sekiranya ada item yang tidak diminta untuk dilakukan servis, tolong ditanyakan kembali, kemudian ditunjukkan. Kemudian kalau ada bagian part yang diganti, coba ditanyakan part yang lama yang mana, seperti itu. Oke. Nah, case-nya ya, mungkin kalau ada, emang case-nya apa sih? Oke, case-nya adalah di nota ini, selain ada pergantian minyak rem depan dan belakang, itu ada tambahan ganti kampas rem tromol. Aneh ya, rem tromol, rem tromol bagian mana ya? Depan bukan rem tromol, kemudian bagian belakang pun juga bukan rem tromol. Oke, dan itu harganya sekitar 68.000. H4 cek memang sekitar segitu. Harga 68.000 itu adalah kampas rem bagian depan. Nah, di saat itu H4 langsung cek, H4 buka, H4 hanya turunin satu kampas saja, dan kelihatan loh, kalau emang diganti, kenapa kok ini masih terlihat lama gitu loh. Karena H4 hafal betul, karena setiap seminggu sekali H4 melakukan tak bersihkan sendiri kampas rem depan dan kampas rem belakang. Jadi H4 masih hafal, ini bukan kampas rem baru men, seperti itu gambarannya. Oke. Nah, kemudian yang lebih lucu lagi adalah kenapa tulisannya ganti kampas rem tromol, seperti itu. Nah, kalau di case itu oke, sebentar. Seharusnya kalau memang ada pergantian, SOP-nya adalah pertama, mekanik memanggil si pemilik motor, dikasih tahu, Mas, ini setelah kita cek ternyata di bagian kampas rem udah mulai tipis. Harusnya SOP-nya seperti itu, ditanya dulu, jangan asal main ganti tanpa sepengetahuan pemilik motor dan tiba-tiba dicas, pemilik motor nggak tahu apa-apa, kasihan kan yang orang-orang awam. Dan apalagi ada tambahan item yang dikenakan di sini yang tidak diminta oleh si pemilik motor yang H4 alami sendiri. Oke, seperti itu. Yes, jadi itu poin-poinnya ya. Selalu perhatikan, teliti dulu nota sebelum kalian pergi dari dealer itu, ya. Apalagi pengen tak sharing ya. Udah sih, itu aja sih. Sebenarnya sih ini kurang puas hasil klarifikasi dari pihak dealer. Meskipun sudah dibalikan duitnya, aku nggak minta, tidak mengharapkan duit itu dibalikin. Yang pertama tak sangka adalah mereka akan, oh iya mas, kelupaan kampas remnya belum dipasang yang baru, tapi sudah ditaruh di sini. Nggak masalah men, waktu itu. Tapi karena memang dari sana klarifikasinya ada kesalahan input, kemudian duitnya dibalikin dan hanya dikenakan biaya sebesar 19.000. Ini H4 akan tanya ke teman-teman mekanik di dealer yang ada di MPM. Karena selama H4 servis di MPM, pelayanannya oke, tak anjongi jempol. Itu 19.000, apakah benar biaya untuk hal ini? Nanti tak bandingkan dengan mekanik yang ada di Bali,
19.000 apakah benar untuk biaya seperti ini. Nah, karena kan nggak mungkin ada perbedaan signifikan kan biaya servis di dealer Bali dengan di MPM yang ada di Jawa Timur. Oke. Dan yang lebih lucu lagi, alasan mereka kesalahan input, yaitu juga aneh sih. Seorang kasir bisa melakukan kesalahan input itu tanda tanya besar juga, ya toh. Kasir itu kan hanya menerima apa yang ada di buku servis yang ditulis oleh mekanik berdasarkan request dari pemilik motor. Nah, kalau tiba-tiba kasir sudah berkali-kali, nggak mungkin hanya sekali dua kali men, yang tadi Hampat sudah sampaikan, pasti udah berkali-kali, itu berapa korban yang sudah mengalami hal ini, dan hanya berapa orang yang memberanikan diri untuk menanyakan kejelasan seperti ini. Oke, yes, itu aja informasi singkat tentang yang sudah Hampat alami kesekian kalinya ya. Yang awal-awal itu, waktu itu Hampat servis baut, ada 4 baut hilang, kemudian pemasangan bodi ini keluar, ya, atau rumahnya keluar, untung nggak pecah. Pada saat Hampat sampai rumah tak dudukin, akhirnya Hampat perbaiki sendiri. Nah, pada saat Hampat melakukan perbaikan sendiri, baru kelihatan ada 4 baut yang hilang, terus belum lagi case-case yang lain. Oke, yes, itu aja informasi yang Hampat sharing, dan mudah-mudahan jadi pembelajaran buat kalian untuk lebih teliti aja sih, ya. Dealer manapun itu sama aja penanganannya. Mungkin hanya beberapa oknum mekanik yang sedikit kurang mengikuti SOP lah, seperti itu. Oke, thank you sudah menyaksikan sharing video ini, dan misalkan ada pengalaman dari kalian, nggak apa, sharing aja di komentar, nanti Hampat bantu. Hampat akan list, gitu. Nanti Hampat akan bantulah memecahkan permasalahan yang sudah Hampat alami, yang pernah Hampat para sahabat alami. Oke, thank you dan bye bye. Saya nanya kemarin kan ada sedikit sama belakang. Cuman aku baru lihat kemarin sore, karena aku dari sini kan langsung berobat, faktorinya di sini ada romo gitu. Saya di bagian mananya gitu. Saya kan kemarin nggak ada info gitu kalau ada pergantian. Itu sih beda, dia domestik punya dia. Oh iya. Lulus ya. Ya, namanya CBR. Ya. Itu kemarin kan salah kode yang ini. Harusnya kena perbaikan dia. Ya 19.000. Masih ada kembali lagi 50. Oh alah, makanya kemarin aku kaget gitu promo. Ya. Aku mikir apa mungkin ini. Salah input, salah di belakang. Oh gitu, ya udah. Terima kasih ya. Ya.